warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feptia Nur Zahara dengan akhiran 48 dari Prodi Radiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara melakukan 4 pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menonton. Baiklah, untuk pengujian yang pertama, dari kasus tersebut data mentah yang kita miliki yaitu A0,05 dimasukkan ke Excel dalam bentuk tabel. Lalu di sini ada uji statistik, yaitu uji normalitas atau Shapiro-Wilk paired sample test. Kemudian ada perbedaan metode A dan metode B, korelasi Pearson dan hubungan antar variabel. Statistik deskriptif yaitu mean, SD, min, dan max menggunakan aplikasi SPSS. Nah, penyelesaiannya di sini yang pertama, langkah-langkah uji coba normalitasnya yaitu Shapiro-Wilk. Yang pertama, masukkan data mentah ke SPSS dengan cara pilih menu file pada pojok kiri atas, lalu pilih file yang sudah tersedia, lalu diklik open. Kemudian maka akan muncul dan menampilkan menu seperti di bawah ini. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul data pada tampilan data view seperti gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya melakukan pengujian normalitas yaitu dengan cara pilih menu analis, lalu deskriptif statistik, kemudian pilih explore, lalu masukkan variabel dependen, metode A dan metode B. Lalu dilanjut dengan usia pasien, klik plots centang normality plots with test, kemudian klik contain dan klik OK. Lalu akan muncul hasilnya di samping. Lalu lanjut yang kedua atau B, langkah-langkah uji coba paired sample test, yaitu perbedaan metode A versus metode B. Yang pertama, data mentah yang sudah dimasukkan ke SPSS tadi, klik menu analis, lalu pilih compare means, pilih paired sample test, pindahkan pair 1 metode A ke metode B, lalu klik OK. Lanjutkan dengan hasilnya akan ditunjukkan di samping. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah uji coba korelasi Pearson atau hubungan antar variabel. Nah, data mentah yang sudah dimasukkan ke SPSS tadi, lalu diklik lagi analis, kemudian pilih correlate, lalu pilih bivariate dan masukkan metode A dan metode B, kemudian usia pasien dan pastikan Pearson dicentang, lalu diklik OK dan hasilnya akan muncul di bawah. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu langkah uji statistik deskriptif, yaitu mean, SD, min, dan max. Data mentah yang sudah dimasukkan ke SPSS tadi, diklik lagi analis, pilih deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif dan masukkan semua variabel, yaitu variabel metode A, metode B, dan usia pasien. Lalu diklik OK saja dan hasilnya akan ditampilkan secara otomatis. Baiklah, kemudian di sini untuk hipotesis statistiknya, pada pengujian perbedaan durasi perawatan antara metode A dan metode B, hipotesis statistik yang digunakan adalah hipotesis untuk uji berpasangan atau paired test, karena kedua metode diterapkan pada pasien yang sama. Hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata lama hari antara metode A dan metode B. Sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata lama hari antara kedua metode. Dalam pengujian ini, keputusan diambil berdasarkan nilai p-value hasil perhitungan, yaitu dengan membandingkan nilai p-value dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05 jika p-value lebih kecil 0,05 maka HO ditolak, sedangkan jika p-value lebih besar 0,05 maka
H0 diterima. Perhitungan statistik menunjukkan bahwa nilai p-value sama dengan 0,00738 sehingga memenuhi syarat untuk menolak HO. Kemudian kita lanjut ke interpretasi hasil. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Paired test, diperoleh nilai T sama dengan 5 dan 5,00 dan p-value-nya sama dengan 0,00738 yang jauh lebih kecil daripada tarif signifikansi yaitu 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara metode A dan metode B. Dari pengamatan data mentah, metode A menunjukkan lama perawatan yang lebih tinggi dibandingkan metode B pada hampir seluruh responden. Oleh karena itu, hasil pengujian memperkuat temuan tersebut. Dapat diinterpretasikan bahwa metode B secara konsisten memberikan durasi perawatan yang lebih cepat dibandingkan metode A. Dan perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh kebetulan atau variasi acak. Untuk kesimpulannya, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara metode A dan metode B dalam hal lama hari perawatan pasien dengan p-value sebesar 0,00738 lebih kecil 0, atau lebih kecil 0,05. Hipotesis 0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa metode B secara signifikan lebih efektif dalam mempercepat waktu perawatan dibandingkan dengan metode A. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan metode B berpotensi memberikan manfaat klinis berupa percepatan durasi pemulihan pasien. Oleh karena itu, metode B dapat dipertimbangkan sebagai metode yang lebih optimal untuk digunakan dalam konteks perawatan dengan karakteristik pasien yang serupa. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.